Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, gimana kabarnya di hari ini, di hari Sabtu terakhir di bulan Mei, di tanggal 29 Mei 2021 nih ya. Dan balik lagi, Iren kayak biasanya bakal nemenin kamu di hari Sabtu malam, di malam minggu ini, dari jam 7 sampai beberapa menit ke depan. Jadi tetap ya di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, rasanya itu kan zaman sekarang ini kayaknya nggak semua orang ini pasti punya minimal satu akun media sosial gitu kan, minimal satu gitu kan. Biasanya kalau ada banyak tuh kayak saya namaku Iren part 2 biasa ada part-partnya gitu kan. Tapi minimal semua orang kalau zaman sekarang ini minimal punya satu akun media sosial gitu kan. Bahkan ada yang punya akun lebih dari satu, sampai rasanya itu udah dia mainnya di dunia maya lah. Dia tuh nggak ada kehidupan di dunia nyata gitu ya kan. Nah, terus sebenarnya perlu nggak sih kita mengurangi penggunaan sosial media kita? Dan aku bakal ngebahasnya dengan kedua narasumber aku yang pastinya ganteng-ganteng banget ya, dari kemarin ganteng-ganteng semua ya. Dan aku udah datangkan ke kedua narasumber aku. Halo. Halo. Gini nggak tuh? Ya, kalau aku sih udah tahu namanya mereka berdua gitu kan. Tapi teman-teman yang nonton mungkin belum tahu. Jadi boleh dong dikenali nama dan kesibukannya sekarang apa sih? Kakak dulu, Kak. Langsung dibuka. Dibuka Kak. Jadi makan ya. Perkenalkan nama saya Joseph. Pekerjaan saya bagian bidang radio dan pelayanan di studio. Oke. Terima kasih, selamat datang Kak Yosef. Makasih ya udah makasih. Yang selanjutnya. Ya, kalau saya biasa dipanggil Markus kalau di sini ya. Kalau di tempat asal saya dipanggilnya Hendry ya. Jadi berbeda gitu ya. Gitu. Makanya kadang-kadang orang nggak begitu kenal nama Markus. Markus gitu. siapa sih? Ya, itu biasanya Hendry kalau di asalnya, tapi saya sekarang lebih sukanya dipanggil Mau. Jadi kayak lebih apa? Kayak lebih akrab dan kayak kesayangan gitu. Wih, luar biasa. Mau dong disayangkan. Jadi Kesibukannya apa nih? Kesibukannya lagi sibuk radio, live streaming, dan juga kesibukan mengenai komputer ya. Soal IT lah ya, IT bagian lah. IT. Oke, Bagian IT. aduh. Terima kasih ya. Aku kalau dia maunya dipanggil Mau, aku manggil dia Mark. Mark ya. Jadi ada Kak Yosef dan Mark di sini. Selamat datang. Oke, selamat datang juga. Makasih, ini hostnya siapa ya? Oke lah. Nah kan tadi kan aku lagi ngomongin maksudnya kalau misalnya teman-teman buka tayangan ini pasti udah tahu dong, kita akan bahas tentang detoksifikasi media sosial seperti itu kan. Tapi pakai sosmed nggak sih? Aku mau tanya dulu, pakai sosmed kan? pakai dong. Facebook, Iya, pakai, Instagram. tentu. Pakai Pakai dong. apa namanya? Mau dibilangin nggak? Apa aja? Ya kalau saya sih umum ya. Facebook pasti. Facebook, Instagram, WA, Twitter, tapi nggak terlalu. Line juga pernah, WeChat, BBM. Semua kayaknya. Hampir semua ya. Tapi emang orang IT itu gitu ya. Kalau Kak Yosef? Iya sama sih, pemakaiannya juga yang dikatakan tadi Markus, bahwa pakai WhatsApp, WA, Instagram yang lainnya seperti WhatsApp, WA ya. Gitu. Itu dua sama loh Kak. dua Itu sama jenis. WhatsApp sama WA. aduh. WA sama Instagram sama Facebook gitu. Oke, ya Oke. 3 itu. Aduh, memang ya mereka ini orang radio dua-duanya guys. Jadi ya gitu. Oke. Kayak ngomongnya harus kayak gitu guys. Ya oke. Anyway, kalian kakak rajin nggak pakainya? Maksudnya rajin pakai sosmed nggak? Maksudnya tiap satu harus buka notif semua tuh diperiksain nggak? Maksudnya rajin nggak pakainya main sosmed? Kalau saya sih ada aplikasi yang rajin yang saya buka. Yang paling rajin tuh WA pasti. WA yang utama. Terus Facebook. Terus Instagram lebih daripada Facebook. Jadi yang kedua Instagram, yang ketiga Facebook. Itu aja sih kayaknya. Oke. Kalau kayak Sep? 3 aja.
Dan kalau saya sih yang paling penting juga sih seringnya pakai Facebook. Facebook. Dan yang kedua kebanyakan sih main game biasanya. Oh, main game ya. Game. Ini aku lagi bahas sosmed sih, Kak. Oh. Tapi ya itulah Ya. ya, bisa dilihat dari bajunya mereka Betul, kedua. Kelihatan dari bajunya. Betul ya. Dari kelihatan ya. Ini kayaknya musuh bebuyutan. Hey. Musuh buyutan. Waduh. Iya, oke. Dan sampai ini tiba-tiba saya emosi nih. Oh jangan. Jangan ya, Jangan, semua jangan. ini butuh ketenangan, fokus ya. Oke, ayo aku emosi. Penguasaan. Jangan dong ya. Jadi memang mereka berdua ini IT dan ya itulah bisa dibilang kayak gamers ya. Katanya sih musuhan ini dulu nanti ya. Anyway, kita lanjut ke pembahasan kita tentang sosmed ya. Menurut kalian salah nggak sih kalau misalnya orang tuh pakai sosmednya tuh sering gitu, misalnya kayak sering gitu, mesti bangun tidur yang dibuka duluan cek notif ada siapa berapa yang nge-like dan segala macam. Sesering itu gitu sampai sebelum tidur juga dia tetap main sosmed. Menurut kalian salah nggak sih? Enggak sih. Kalau saya sih enggak salah karena kan sosial media itu kan gunanya untuk berkomunikasi. Ya kan itu hal yang penting berkomunikasi ya kan sebagai manusia makhluk sosial dan juga harus memperoleh informasi juga ya kan karena memudahkan kita juga dari HP kan. Jadi penting mengetahui informasi yang terjadi mungkin hari ini. Apalagi sebagai kami sebagai penyiar, ya itu penting juga karena untuk memberikan informasi juga kepada pendengar gitu ya, para pendengar gitu. Penting juga. Jadi informasi yang juga pastinya fakta bukan hoax. Iya, siap. Duh, memang ya. Kalau misalnya sesering itu orang pakai, maksudnya dia sama sekali udah nggak ada kehidupan di luar gitu. Maksudnya kehidupan di dunia nyata. Kalau saya sendiri sih kalau memang setiap harinya kita pasti harus pakai media sosial. Tapi kalau terlalu sering dan tidak ada waktu untuk untuk sesama sama teman dan keluarga, nah ini yang harus sebenarnya dikurangi gitu loh. Jadi tidak baik juga sih bagi kita sebagai pengguna media sosial gitu. Iya. Kalau misalnya kita udah sering mesti pakai gitu kan sampai lupa waktu dan segala macam, itu kan tandanya kita udah kecanduan nggak sih? Ya, Kecanduan banget, betul. Emang itu salah satunya itu. Kalau misalnya kita hampir lupa waktu. Terus tanda-tanda kecanduan sosial media apa aja, Kak? Markus dulu. Markus ya. Kalau dari saya sih ya cara ngetahuin kalau kita udah kecanduan itu ya dari waktunya. Jadi waktu kita makan kita masih main HP, nah itu udah kecanduan berarti. Waktunya kita tidur masih main HP, kecanduan. Oh gitu ya. Itu. Jadi kan kita udah dibagi-bagi gitu kan, waktu makan, waktu tidur, waktu bangun begitu. Jadi ya itu harus kita lakukan gitu yang prioritas jam itu gitu ya. Waktu tidur ya berarti kita harus tidur, jangan main media sosial, berarti masih kecanduan gitu ya. Karena itu sih cara sederhana untuk mengetahui kalau kita udah kecanduan atau tidak. Oke. Kalau kayak saya Dan kalau saya sih kurangnya pergaulannya. Kalau kita sudah sering banget memakai media sosial yang ada, nah itu akhirnya kita mengurangi pergaulan kita kepada teman. di dunia nyata Di maksudnya. dunia nyata, dan kita akhirnya lebih enak atau lebih fokusnya kepada media sosial sebagai teman sahabat kita jadinya gitu, nggak lagi sama teman yang dunia nyata gitu, hanya jadi kayak gitu ya. Akhirnya seperti itu, kurangnya pergaulan jadinya. Iya, maksudnya tanda-tandanya kita jadi ansos Iya, gitu kan, betul. terus jadi antisosial, terus juga ya itu tadi jadi lupa waktu gitu. Aduh, tadi pas Marus ngomong gitu waktunya tidur masih main. Kok aku banget gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya scroll TikTok tuh, aduh kok nggak habis gitu ya kan. Aduh. Nah, emangnya akibatnya apa sih kalau misalnya kita kecanduan? Maksudnya akibatnya apa sih? Cuman ya paling pegel doang, matanya sakit gitu kan gara-gara lihat handphone gitu doang kan? Atau emang ada akibat yang lebih parah lagi? Kayak Sep. Oke, kalau akibatnya ada ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau seperti di umur anak-anak sekarang, anak remaja ya, seperti kita kasihlah di umur 12 tahun. Umur 12 tahun anak-anak sekarang kalau sudah memegang media sosial, itu bisa mengakibatkan kepada masa depan mereka. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya karena ketika mereka sudah kecanduan seperti itu,
akhirnya mereka melihat dituntut yang hal-hal yang tinggi di media-media yang ada, di media sosial yang ada. Contohnya kok orang itu ganteng, saya harus seperti dia gitu. Atau kok orang itu kok bisa kayak gini-gini, dia harus pakai apa sih kok bisa seperti ini. Dan akhirnya dia ingin mencapai seperti seseorang tersebut, tetapi ketika dia tidak bisa mencapai, akhirnya target yang dia inginkan, akhirnya itu membuat dia jadi depresi. Nah, akhirnya mentalnya yang jadi terganggu tidak baik. gitu. Nah, Jadi sakit jiwa. dan merasa gagal gitu loh, nggak seperti yang lain gitu loh. gitu. Ya benar. Kalau Mark, Ya kalau akibatnya kalau misalnya kita sampai kecanduan sosmed. kalau kecanduan ya berarti yang negatif kan, berarti ya soal kesehatan lah ya. Kesehatan pasti juga mempengaruhi baik secara psikis ya, kejiwaan, dan juga soal kesehatan jasmani juga. Kesehatan jasmani dan juga rohani juga. Itu hal yang penting gitu ya. Ya itu udah hal yang urgent sebenarnya yang perlu diperhatikan juga. Dan itu dampak yang besar dalam kehidupan kita. Jadi 3 itu udah mencakup semuanya sih. Soal kesehatan rohani, jiwa, dan juga fisik kita gitu. Itu sih. Benar banget ya. Jadi memang akibatnya itu tadi, kalau misalnya dari fisik kita jadi gampang capek gitu kan. Terus juga radiasi dari handphone gitu. Maksudnya kita matanya bisa sakit gitu kan, nanti merah. Apa sih? Maksudnya itu physically gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai jauh malam kita jadi begadang gitu kan. Benar. Nah sebenarnya nggak cuma sosial media juga gitu kan. Ada juga game ya. Game itu juga adiktif banget nggak sih Kak? Candu nggak sih? Bener candu. Ya. Benar. Kenapa saya katakan candu? Karena sekarang kan Kakak kecanduan. anak remaja game. sekarang lebih fokusnya kecanduan game ya, di media-media sosial yang banyak, karena mereka merasakan kayaknya lebih baik jadi pemain game atau menjadi lebih baik jadi seorang yang gamers gitu. Dan akhirnya akhirnya bergaulnya kepada teman-teman yang main game, yang ya mungkin nggak pernah bertemu ya secara kasat mata, tapi di media sosial mereka bisa berteman, berkawan gitu, daripada di dunia nyata gitu. Ya seperti itu, akhirnya ya seperti kita lihat ya seperti inilah mereka jadi bersaing dalam Kirain jadi seperti kakak gitu. Saya kira mau tuduh saya seperti saya. Ngajak ribut. Nanti kalau ngajak ribut kan bahaya juga. Iya, jangan ya. Sebenarnya jadi ya oke, menyinggung ke situ, keluar dari topik kita sedikit. Kalau misalnya jadi gamers sebenarnya salah atau enggak? Enggak salah kan? Enggak salah sih, enggak salah. Yang salah adalah ketika kita sudah sangat kecanduan gitu sehingga lupain dunia ini gitu kan. Sampai beberapa juga ada kasus tuh kalau misalnya main game pagi sampai malam 3 hari dan nggak makan, nggak tidur, terus akhirnya dia sampai meninggal gitu. Maksudnya parahnya itu bisa sampai seperti itu ya kan. Nah itu ya nggak game juga gitu, sosial media juga bisa ya kan. Kalau 3 hari nggak malam, 3 hari 3 malam nggak makan, nggak tidur gitu ya bisa bahaya juga ya kan. Nah tapi benar juga tadi yang kayak saya bilang gitu, kalau misalnya dari kecil nih, misalnya kita udah dikasih sosial media gitu, dengan misalnya kalau misalnya kita yang cewek-cewek ada standar-standar tertentu, misalnya kayak ini cewek cantik, untuk cantik tuh standarnya mesti gini. Terus kita nggak bisa nyampe ke situ kan, kita langsung kayak maksain kehendak kita, atau juga mungkin karena kita masih kecil kita nuntut orang tua kita mesti, aku mau kayak dia, aku mau dibeliin ini, aku mau dibeliin catokan gitu kan. Ya ini belum dicatok ya guys. Maksudnya minta dibeliin catokan atau apa gitu kan. Nah yang sebenarnya nggak perlu gitu, karena ya balik lagi itu relatif gitu kan. Kecantikan itu kan relatif, apalagi yang kita lihat di sosial media nggak semuanya seperti itu gitu kan. Iya kali gitu kan, kalau misalnya kita upload aja di Instagram, mana mau kita kasih foto muka kita jelek gitu ya kan. Pasti kan maunya yang bagus-bagus kan, disodorkan. Kalau bisa diedit dulu. Pakai filter. Nah gitu. Kalau misalnya dari kecil tuh udah dijojolkan. Gimana sih, maksudnya udah dijojolin apa hal-hal yang sebenarnya nggak begitu gitu, nggak sesuai apa adanya. Itu bisa jadi bumerang buat kita. Bumerang nggak tuh ya? Bumerang ya.
Oke deh, aduh Kak, kita masih bakal terus lanjutin pembahasan kita. Jadi namanya juga acara cemilan ya, rasanya kurang kalau kita nggak makan cemilan kita ya. Jadi ini udah ada minuman dan udah ada cemilan. Untuk teman-teman juga yang lagi nonton, yuk nyemil dulu yuk. Oke deh, balik lagi di Cemilan, cerita milenial anak muda, dan balik lagi masih dengan aku di sini dan Kak Yosep dan juga Mark bakal lanjutin pembahasan kita tentang detox ya. Yaitu tadi kenapa mesti detox? Detox itu apa sih Kak? Detox itu apa ya, kalau di dalam dunia medis dibilang apa ya, dari tubuh yang dari tubuh yang mengeluarkan racun atau menetralkan gitu kan, menetralkan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita sehingga racun-racun yang ada tidak begitu mengakibatkan merusak tubuh kita gitu. Namanya racun pasti kan merusak ya Kak. Kalau betul sih udah dijelasin sama Kak Yosep tadi, kalau menetralisir dan juga menetralisir ya, dan juga meminimalisir katanya di situ ya. Jadi ya detox ya untuk membersihkan juga ya, membersihkan iya benar. Racun-racun biasanya ya, racun-racunnya itu sih. Benar. Jadi istilah detox sendiri kan memang proses mengeluarkan racun ya, entah itu dalam tubuh kita atau dari dalam hidup kita gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang beracun dalam hidup kamu, keluarkan saja. Enggak ya. Jadi maksudnya detox itu artinya mengeluarkan racun gitu kan. Nah, kalau detox sosmed itu artinya mengeluarkan racun dalam sosmed kita. Gitu gak sih? Mengeluarkan racun dalam, maksudnya kalau misalnya sosmed itu sudah sangat toksik gitu ya, mempengaruhi menjadi racun gitu, sudah nggak bawa manfaat dalam hidup kita ya, untuk apa gitu kan. Detox istilahnya di manage juga sih, ya kan, diatur juga gitu ya soal penggunaan media sosial. Benar. Nah, kalau kakak berdua pernah nggak sih detox sosmednya? Kalau atau misalnya kecanduan, misalnya nih, kalau misalnya kakak nih bukan kecanduan sih, pernah kok aku ketawa sih? Enggak ya, maksudnya kan suka ngegame kan, suka main game kan, pernah nggak sih detox game gitu satu kali tiba-tiba di uninstall gitu? Pernah nggak sih? Pernah sih Kak, pernah. Game atau sosmed? Game, paling utama sih game, karena sudah terlalu apa ya? Oh, kakak udah sadar gitu ya. Udah terlalu candu dan akhirnya melihat yang sudah pernah terjadi dan akhirnya kayak apa yang udah pernah terjadi Kak? Coba ceritakan kepada kami. Udah pernah terjadi ke teman gitu ya, gara-gara terlalu kecanduan, mengakibatkan kesehatannya dan buruk dan akhirnya meninggal. Maksudnya belajar lah ya dari kesalahan dari yang lain gitu. Jadi nggak mau sampai kayak gitu, jadi ya udah, jadi udah sadar diri kan. Udah sadar jadi diri langsung uninstall gitu Kak gamenya. Maksudnya diinstal, uninstall. Setelah itu ya udah mulai batasi lagi juga. Batasin penggunaan game. Ketika main game lagi. Oke. Kalau Markus pernah nggak detox sosmed kah atau game kayak? Kalau uninstall, tadi kan soal uninstall. Uninstall game itu karena sering kalah terus. Sudah kesel kali. Emosi gitu kan. Emosi ya. Mak kalah terus. Uninstall kan. Setelah itu pikir 2 hari, saya main lagi gitu ya. Tapi kan install lagi. Enggak ada hiburan juga ini kan, jadi gitu. Akhirnya ya install lagi gitu-gitu sih. Kalau soal detox sosmed, ya saya tuh auto detox. Oh gitu. Wah. Kalau udah lahir baru mungkin ya, baru bahkan juga udah bertobatan ya. Iya, bertobat gitu ya. Sudah bertobat, betul. Boleh kan? Boleh harus. Kalau udah bertobat sih ya biasanya auto detox gitu ya. Kalau udah kerjaan banyak gitu udah saya tinggal HP gitu. Udah tinggal, terus ya biarin mau ada notifikasi, tapi kalau misalnya memang ada mungkin panggilan ya berarti ya baru saya angkat, berarti penting gitu ya. Kalau udah dipanggil terus ada telepon gitu ya. Tapi ya kalau misalnya lagi sibuk sama kerjaan biasanya saya tinggal HP gitu. Jadi pernah auto detox gitu lah ya. Iya, jadi udah nggak mikirin lagi. Udah nggak terasa waktu, udah malam aja, udah nggak lihat HP lagi gitu. Udah langsung udahlah istirahat ya. Gitu. Gitu sih Kak. Bentar ya, habisin dulu ini. Minum dulu lah. Ya.
Berarti pernah lah ya. Kayak Yosep selain game, saya sosmednya gitu pernah di detox. Pernah. Dan saya pernah coba 3 hari ya untuk mencobanya. Apa Bagaimana itu? rasa? Apa itu? Bagaimana Instagram? rasa? Ya Facebook, Instagram, sama Semuanya? iya Facebook, Instagram, sama apa lagi ya? Semenjak putus. TikTok. Waktu itu nggak begitu menyukai TikTok. Oh, Ya saya yang paling penting sih Facebook sama Instagram kan banyak kan orang kan pakai seperti itu, dan saya merasa kalau kayak gitu ada faedahnya juga gitu loh, ada baiknya, baik itu dalam kesehatan kita, baik itu dalam mata. Kalau udah keseringan kan sakit perih mata, jadi ya mencoba 3 hari gimana sih rasanya gitu, dan rasanya begitu baik gitu untuk tubuh kita sendiri gitu. Oke. Iya, aku juga pernah sih detox gitu kan 1 kali Instagram gitu, karena sudah sangat, mesti aku jadi rasa insecure nggak sih Kak sama diri sendiri gitu, saking lihat kalau misalnya kayak orang misalnya foto di mana gitu di luar negeri, atau misalnya dia kayak cantik banget gitu kan, terus aku langsung apalah aku kentang ini ya kan. Aduh, rasanya langsung insecure gitu kan. Terus ya pokoknya jadi menilai diri sendiri itu rendah gitu, jadi udah aku detox aja gitu. Dan ya gitu sih. kalau Instagram juga mungkin ini ya, soal followernya ini Iya, lebih banyak yang ini, maksudnya lebih banyak dia gitu Iya, kan. lebih banyak Jadi followernya. kadang-kadang insecure juga. Insecure, benar gitu. gitu. Dan ya itu terkadang kita malah mau cari hal itu, mau pokoknya aku harus dapetin yang lebih banyak lagi followersnya gitu. Iya gitu. Jadi ya akhirnya ya menimbulkan mental yang nggak sehat juga sih menurut saya. Jadi ya itu nggak baiknya gitu Nggak ya, baiknya. itu racunnya juga sih. Iya, racun, benar. Misalnya kayak TikTok sekarang gitu kan. Aku juga kadang tuh ya, maksudnya sekarang tuh jadi pakai TikTok kan aku. Dulu tuh aku nggak pakai TikTok gitu Dulu kan. Kayak apa sih TikTok gitu. Tapi sekarang pakai juga. Nah, kan terus TikTok kan. Terus kayak aku kadang detox gitu karena bukan karena kesehatan sih gitu. Kuota soalnya. Aduh, ngambilnya banyak banget nih kalau TikTok kan. Tapi ya jangan ditiru ya. Jadi maksudnya detox itu penting berarti ya. Penting banget. Penting ya, setuju. Kenapa penting? Kan sosmed itu nggak salah. Yang salah siapa dong? Yang salah apa dong? Yang salah kitanya gitu, yang tidak bisa mengontrol diri. Nah, kalau kita bisa kontrol diri untuk pakai media sosial dengan baik, ya pasti pengaruh dalam kondisi tubuh kita, baik itu dalam kesehatan, mental yang ada pasti akan baik gitu. Dan tentunya itu pengaruh yang sangat baik untuk kita kalau bisa buat dan mempraktikannya dalam hidup kita gitu. Berarti kita yang salah, Kak. Kita yang salah. Yes, kirain cowok aja. Enggak ke situ tadi maksudnya ya. Oke, kalau menurut Markus gimana? Salah nggak sih? Tadi aku nanya apa sih Kak? Penting, kenapa penting? Kenapa penting? Atau siapa yang salah sebenarnya? Kan sosmed nggak salah. Dia salah. Ya tadi udah ini sih dijelasin. Jadi sama lah ya jawabannya. Sip ya. Sama ya dari diri sendiri gitu ya yang ngatur ya itulah. Jadi ini kan sebuah benda gitu ya, benda barang duniawi. Iya, barang fana. Barang fana. Barang fana. Gitu. Ya, barang fana gitu ya. Ya, terus ya siapa yang subjeknya gitu loh. Nah, itu yang harus diketahui duluan gitu ya. Benar. Subjeknya siapa gitu ya. Jangan sampai objek itu menguasai subjek. Ini ilmu baru ya. Subjek, objek, predikat, keterangan. Oke, nanti kita pelajari ya. Keterangannya apa, Mas? Nanti kita pelajari. Oke. Nah, sekarang nih misalnya aku pengen detox di sosmed kan. Terus apa yang harus mesti aku lakukan gitu? Masa uninstall gitu, terus aku temennya siapa dong? Misalnya aku di rumah ngapain dong gitu, misalnya habis selesai kerja gitu kan, terus aku ngapain dong? Masa langsung uninstall? Rencananya aku mau detox nih misalnya. Caranya gimana kalau misalnya kita mau detox? Ini dokter detox nih. Pak. Kalau dari saya sih caranya ya kita cari kegiatan yang lain. Kegiatan apa aja gitu, atau kita cari teman yang bisa kita ajak bersosialisasi, bergaul sama teman. Sama teman, mungkin kita olahraga. Kan itu kan menguatkan kesehatan kita, olahraga. Mungkin kita sukai seperti olahraga
main bola gitu kan bersama teman-teman, kan itu juga bisa membuat kita bisa banyak teman gitu, bukan hanya di dunia sosial tapi juga di dunia nyata kita bisa dapat teman juga. Bener. Aku olahraganya jari, jadi main Sama aja dong. salah ya. Oke. Sama aja. Itu aja Kak caranya. Dan yang kedua ya sering prioritaskan yang paling penting. Apa sih, mungkin pekerjaan kita belum kelar-kelar, kuliah kita mungkin mata-mata kuliah kita masih belum banyak kita kerjakan. Ya kita harus kerjakan dulu. Kalau Tahu udah selesai prioritas berarti ya. kalau udah selesai semua, barulah kita bisa memegang media sosial yang ada. Oke. Kalau dari Markus? Ya udah dijelasin juga sama pakarnya ya. Ya oke, Pakarnya kita udah. selesai di sini. Jangan dong. Gimana? Ya lebih apa ya? Ya itu tadi udah lebih memprioritaskan yang harusnya memang prioritas gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak Markus bilang tadi ya, Iya. auto gitu. Auto, Jadi kalau udah sama kerjaan tuh ini HP udah biarin aja gitu kan. Iya, udah menjadi apa ya? Udah pekerjaan itu kayak yang lebih prioritas tuh jadi gitu, karena udah tahu. kesukaan gitu ya. Jadi harus jadi kesukaan dulu. Bersyukur juga sih saya udah maksudnya ditempatkan di tempat kuliah ya, di Institut Injil Indonesia. Nah, ya I3 gitu ya. Jadi penggunaan HP juga waktu itu saya masuk juga kan dilarang gitu ya. Iya, tapi kalau di Maksudnya sini mah udah 3 tahun ya detoxnya. iya makanya. Nggak pakai handphone. Jadi hanya hari libur aja Oh gitu ya, Aku 3 puas-puas. tahun sih. Oh itu pacaran ya, bukan detox. Pakai HP. Tingkat 4 oh ya. 4 tahun. Nah, 4 tahun. Jadi udah kayak ya jadi karena udah nggak pakai HP Nggak gitu pakai kan HP, ya kayak detoxnya sampai Iya. Lama bertahun-tahun gitu ya. tahun detox. Jadi ya mikirin apa yang mau dikerjain ya, karena udah nggak pegang HP gitu. Pasti ya mungkin baca buku dan mungkin ngerjain tugas ya. Ini sebenarnya enak gitu loh kalau kita ngerjain hal yang memang menjadi kebutuhan kita untuk dikerjakan gitu ya. Dan itu hal yang bagus juga gitu. Dan mungkin yang juga di rumah gitu ya, juga keluarga sih harus berperan penting sih soal ini. Jadi harus punya waktu dengan keluarga juga. Jadi HP juga harus disingkirin dulu. Jadi waktu buat keluarga, mungkin berlibur gitu dan mungkin waktu makan juga, waktu makan singkirin HP dulu gitu ya. Ya itulah dari hal-hal yang sederhana. Gitu. Ya jadi kita nggak tergantung sama HP. Iya Jadinya. bener banget. Jadi ya itu juga memang salah satu caranya. Mungkin kalau misalnya kamu masa langsung uninstall Kak, aku kan juga butuh hiburan gitu kan. Misalnya kayak masa TikTok langsung dihilangin gitu, langsung uninstall gitu kan. Aku juga butuh lihat yang lucu-lucu, ketawa-ketawa gitu kan. Tapi ya mungkin caranya yaitu cara dari yang sederhana. Pertama tahu prioritas juga ya. Jadi kalau misalnya emang sama sekali nggak ada kerjaan gitu yang kayak aku ya generasi rebahan gitu kan. Kalau misalnya rebahan ya itu baru gitu kan sosmed. Tapi kalau misalnya memang ada pekerjaan yang lebih penting, ada tugas yang lebih penting, itu yang dikerjakan dulu. Dan juga mungkin ngurangin penggunaan handphone kali ya, betul. sedikit demi sedikit gitu, atau penggunaan sosial media sedikit demi sedikit. Jadi kalau aku tuh dulu punya teman, kalau misalnya aku tuh udah curhat gitu kan, aku tuh stres tau nggak kerjaan aku banyak banget, misalnya aku udah cerita gitu kan, udah cerita panjang lebar curhat, terus hal pertama yang dia bilang adalah coba deh 1 hari nggak pakai handphone. Coba deh 1 hari nggak pakai handphone. Terus aku yang kayak, iya mikir juga ya. Mungkin karena memang sudah tekanan dari luar, terus juga kita lihat handphone dengan segala macam positif dan negatifnya nungguin ya. Positif dan negatifnya, itu yang bikin jadi juga tertekan gitu. Nggak cuma physically tapi mentally juga. Jadi ya itu kurangin waktunya sedikit demi sedikit penggunaan sosial medianya gitu. Dan setelah itu mungkin detox ya, pertama mungkin 1 hari 3 hari gitu, nggak ya, uninstall sama sekali benar-benar gitu. Aku dulu Instagram yang aku uninstall betul-betul dan sampai akhirnya aku hapus, aku bikin yang baru. Nggak, karena memang sudah sangat toksik sih kalau menurutku yang kemarin gitu. Jadi ya itulah caranya ya Kak ya. Betul. Gitu-gitu cara-caranya. Nah nggak cuman dari yang kita udah omongin aja nih, Alkitab juga bilang loh teman-teman ya. Jadi di dalam Alkitab, dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dia bilang gini, Alkitab bilang gini,
Sebentar ya, aku bacakan dulu. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun gitu ya. Kemudian ayat paralelnya juga apa? Ayat paralel tuh apa? Terhubung gitu ya, maksudnya Yang sama gitu, sama. Dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun gitu ya. Nggak salah sosial media, kita pakai sosial media itu nggak salah gitu. Tapi kalau misalnya itu sudah sangat toksik ya, sudah sangat atau apa istilahnya unfaedah gitu, nggak ada faedahnya, manfaatnya buat diri kita, untuk apa gitu? Kalau nggak membangun diri kita juga, untuk apa? Jadi iya, ya berhikmat lah gitu kan. Jangan biarkan diri kita diperhamba oleh dosa. Berat Betul. gak tuh? Enggak, maksudnya minimal dosa. Maksudnya seperti dosa gitu. Termasuk penggunaan sosial media juga gitu. Jangan sampai kita kayak, iya aku harus mesti tahu nih notif apa nih, aku di follow sama siapa ya gitu, siapa yang akan follow aku kayak gitu. Itu kan kita artinya udah diperhamba gak sih Kak sama sosmed atau game Betul. itu gitu. Karena kadang kalau misalnya udah main game tuh orang udah lupa segalanya, seperti tadi cerita temen kakak ya, Iya, teman yang saya. udah maksudnya sampai lupa makan, lupa tidur, lupa segala segalanya hal gitu. Saking lupa fokus. pacar sendiri gitu ya. Enggak ya? Pengalaman ya. Pengalaman Kayaknya ya. Pengalaman. Gimana ya, aku Kena pacaran sama gua. gamer gak ya? Aduh. Ya jadi ya itu ya, detox itu sepenting itu. Jadi untuk teman-teman juga coba deh sekali aja, misalnya ya nggak perlu lama-lama ya, sehari gitu mungkin nggak pakai sosmed satu, atau nggak main game mungkin, atau apapun yang sudah toksik dalam kehidupan kita. Coba sehari aja minimal, dan rasakan manfaatnya. Woi. Rasakan Aduh, manfaatnya. ya. Jadi karena memang nggak cuman misalnya kita dapat dari sosial media toksik gitu kan, sosmed itu toksik dan segala macam. Tapi tanpa kita sadar mungkin kita juga bisa jadi toksik gitu, gara-gara kita keseringan main di Dumai, di dunia maya, sama orang-orang di dunia nyata kita jadi toksik, ya nggak sih Kak? Iya, mungkin juga mempengaruhi sosial kita ya. Juga sama, jadi kayak lebih tertutup gitu ya. Benar. Lebih Jadi tertutup dan juga kurang bergaul. benar, Dan itu menimbulkan juga ketidakpercayaan diri. benar. Nah, itu juga. Jadi itu pengalaman juga sih saya waktu kecil juga. Jadi karena Jadi dari kecil udah main sosmed, gila. Wow. dari kecil sosmed, game, ya, jadi mempengaruhi saya, jadinya kurang percaya diri, kurang pede saat bersama-sama dengan teman ngobrol gitu, kayak kurang kurang percaya diri lah. Tapi kalau soal game, ini pasti paling jauh kalau bicara itu ya, itu sih. Iya, benar ya. Jadi itu tadi cara-caranya yang kita udah omongin gitu. Kalau aku ada satu quotes, bukan quotes sih, kayak live life man gitu. Maksudnya kita tuh hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya gitu ya. Jadi live your life gitu. Jadi ya jalani hidupmu. Oke deh, aduh Kak Yosep dan Mark, terima kasih ya udah gabungan Sama-sama, di Cemilan Kak ya. Iren. Nanti kalau aku ajak-ajak lagi mau ya. Oke. Boleh, Biasa boleh. aja. Maksudnya tetap terbuka gitu. Iya. Terbuka. Maksudnya tetap ada penerimaan gitu. Untuk selalu Haish. diundang gitu. Jadi Oh, Kak Iren iya, iya. diterima cintanya. Enggak gitu konsepnya ya. Oke. Oh, Ya, aduh terima kasih ya Kak. Oke, thank you. Dan Mark udah ya, gabungan di sama-sama, sini. Kak Iren. Aku minta Kak Yosep boleh berdoa Oke. untuk kita dan juga untuk teman-teman nih yang nonton, yang mungkin struggling juga, yang mungkin bergumul juga kayak aduh aku gimana nih, aku udah kecanduan, aku udah terikat banget, apalagi mungkin sama game ya, atau juga sama sosmed gitu. Dan Doain, itu Kak. banyak kali pengaruhnya, Kak. Pengaruhnya karena apa ya? Perkataan kita juga kan. Dulunya yang sikapnya yang baik, akhirnya gara-gara sering main media sosial, Nah, itu tuh. akhirnya perkataan kita Iya. banyak Oh, iya, kata-kata benar, yang benar. jorok Hmm. keluar gitu. Kata-kata yang nggak baik, yang kotor. tidak sepantasnya kita ucapkan, tapi karena sudah sering seperti itu akhirnya keluar. Benar. Iya sih Kak. Iya, aku tuh ada temanku baik-baik aja kan. Tapi kalau udah main game, waduh semua keluar rasanya. Bahasa roh keluar semua ya, Kak. Kebun binatang. Bukan bahasa roh. Aduh. Penuhan. Aduh. Penuhan ya. Jadi ya
Ya itu benar sih Kak. Ya jadi doakanlah Iya, kita kan? semua ini Kak ya supaya tetap suci. Nggak doain ya Kak. Oke. Dan langsung. Langsung Kak. Oke, langsung kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk di acara ini, dan kami merasa ada sesuatu hal yang penting yang telah kami bahas. Bagaimana kami di dalam media sosial harus mengontrol diri, baik itu dalam sikap kami, baik itu dalam usaha kami, sehingga kami tidak fokus kepada hal-hal yang akhirnya tidak baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman juga yang lagi melihat, yang lagi menyaksikan, supaya juga mereka merasakan apa yang telah kami bahas, sehingga mereka juga terfokus kepada hal-hal yang baik, terfokus kepada prioritas yang utama, sehingga pergaulan mereka bukan hanya di media sosial, tapi juga kepada teman-teman yang ada di dunia nyata. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi pelajaran lagi, semakin lagi untuk lebih baik, dan semakin lagi untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami seharusnya bisa jadi berkat bagi setiap orang. Di dalam namamu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah ngikutin dari awal banget tadi sampai sekarang. Dan aku harap itu juga tetap ya bisa jadi berkat untuk teman-teman yang nonton juga ya. Dan kalau misalnya ada topik yang pengen dibahas juga di Cemilan, boleh banget langsung sharing di kolom komentar di bawah atau di live chat di bawah ya. Oke deh, kalau gitu tetap ya menjalankan protokol kesehatan, memakai masker. Cuci tangan. Ya oke. Oke. Ayo apa ayo? Selanjutnya? Ayo. 5M nggak? 5M. Ayo protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, Cuci tangan. Dan menjaga jarak. menjaga jarak, menghindari kerumunan. Betul. Dan lebih baik di rumah saja. Iya, mengurangi mobilitas, benar Stay ya. di rumah, stay di rumah ya. Stay at home ya. Aduh, itu ya tetap memperlakukan protokol kesehatan. Dan aku Iren, Dan saya Mau. Dan saya Joseph. pamit dari layar kamu. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Dadah. Bye. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti,
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi